Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa rasulina Muhammadin akhirul anbiya wa imamar rasul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Jamaah subuh yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita berada pada hari yang ke-25 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Untuk kuliah subuh hari ini saya ingin mengangkat zakat, infak dan sedekah sebagai sarana tazkiyah. Jamaah subuh yang sama berbahagia. Makna zakat secara lugat yaitu tumbuh, berarti juga berkembang, dan juga oleh riwayat hadis riwayat Imam Tirmizi adalah berkah. Kemudian dapat juga berarti membersihkan atau mensucikan. Jadi seorang yang membayar zakat karena keimanannya, insya Allah akan memperoleh kebaikan yang banyak. Ini dinukil di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah, ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, karena dengan saat itu tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Apa yang dimaksud dengan membersihkan? Yaitu harta yang masih ada hak orang-orang miskin yang ada di dalamnya, dan termasuk 8 pembagian orang yang menerima zakat itu bersih karena telah dikeluarkan. Dan apa yang disucikan yaitu hatinya disucikan karena telah dikikis dengan zakat kekikirannya. Setelah dihilangkan zakat dengan kepungahannya, dan dia mensucikan dirinya daripada rasa dengki dan irinya orang-orang yang tidak berpunya. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Makna zakat menurut terminologi dalam bentuk terminologi syariah adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Jadi semuanya tertentu jumlahnya, kelompoknya, sampai kepada nisab dan haulnya. Nah, kita mengenal beberapa istilah. Ada yang namanya infak. Itu ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Ada juga dikatakan sedekah. Ini ada yang memiripkan, walaupun beberapa pengertian agak sedikit berbeda dalam pelaksanaannya. Biasanya infak itu dalam bentuk material, sedangkan sedekah boleh dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia, boleh dalam bentuk budaya, boleh juga dalam bentuk material finansial. Infak atau sedekah wajib diantaranya adalah zakat. Itu wajib, dan ini tertentu ukurannya.
Yang wajib juga adalah kafarat atau denda. Misalnya seorang suami istri melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan pada siang hari, dia akan kena kafarat denda. Itu bagaimana? Itu uraian yang tertentu. Kemudian ada juga yang namanya nazar. Jadi nanti kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan keluarkan sebagian ini untuk rasa syukur saya. Itu wajib. Dan apa yang kita janjikan harus kita keluarkan sesuai dengan janji. Bahkan kalau boleh lebih. Sedangkan infak sunnah atau sedekah sunnah adalah mengeluarkan sebagian harta kepada fakir miskin, bencana alam, atau kemanusiaan dan sebagainya. Itu infak. Demikian juga sedekah. Sedekah juga adalah semacam jawaban kepada orang-orang miskin agar supaya mereka tidak cemburu atas harta yang dimiliki atau banyak bersedekah dengan hartanya, sampai beliau bersabda, setiap tasbih subhanallah itu sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah, ini semua sedekah. Kemudian setiap kita menyampaikan amar ma'ruf, ya, menyampaikan kepada yang baik, itu sedekah. Nahi mungkar juga sedekah. Bahkan seorang laki-laki, tentu sebaliknya, memberikan nafkah biologis kepada pasangannya, itu juga sedekah. Dan boleh kita bersedekah pada malam bulan Ramadan. Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Tapi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan biasanya ada yang itikaf. Tadi boleh, tetapi di akhir ayat ini Allah memberikan informasi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu dekati kalau kamu sementara itikaf. Jadi dari sekian 10 hari itu jangan kamu dekati. Dan sedekah juga merupakan rasa ungkapan atau siddiq iman seseorang kepada siapa. Nah, inilah sampai banyak juga mengatakan, apakah ada sedekah wajib, sedekah sunnah? Sama dengan infak tadi. Sedekah wajib adalah zakat, ya, termasuk nasab dan sebagainya. Dan sedekah sunnah itu adalah yang diberikan kepada mereka dengan tidak ada ukuran. Kalau zakat ada ukurannya, kalau sedekah tidak ada ukurannya, mau banyak, mau sedikit dan sebagainya. Tapi dalam ayat Al-Quran dia memberikan warning kepada kita, qaulun ma'rufun khairum min sedekah. Kata-kata yang baik lebih baik daripada kamu memberikan sedekah diiringi dengan menokok. Apalagi datang lagi. Kita berikan tapi itu tidak ada artinya. Adek, terima kasih datang ya. Mohon maaf lain kali lagi ya. Kebetulan saya belum sempat. Iya om, terima kasih. Itu akan dijawab dengan baik. Tapi kita kasih begitulah. Apalagi babas lagi, bawa maaf lagi. Dia bilang ya sudah nih, lain kali saya tidak datang nih. Tidak akan pernah ada yang cocok. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita diminta supaya sabar. Diminta supaya qaulun ma'rufa, qaulun layyina, semuanya. Dan saya termasuk orang yang bukan tidak setuju, cuma lebih mengutamakan bahwa Ramadan bukan bulan latihan, tapi di sinilah kita banyak menanam dan menuai. Ya, kita tuai pahala, kita tanam pahala. Kapan kita tuai? Boleh di dunia, boleh di akhirat, insya Allah. Dan ingat sebuah hadits qudsi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala likulli amalin ibnu adam lahu illa saum. Bersabda Rasulullah bahwa Allah Ta'ala telah berfirman bahwa setiap amal anak cucu Adam itu untuknya. Dia mau bersedekah untuknya, dia berinfak untuknya, dia mau salat untuknya, dia mau umrah, mau haji, ya, mau zakat untuknya, illa saum, kecuali puasa. Wasaumu li, firman Allah, puasa itu untukku, wa ana ajzim bi,
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jangan kita mempersembahkan puasa yang cipek kepada Allah. Yang mana itu Ustaz yang nama cipek, Ibu? Biasa kalau ada acara misalnya di sini atau di kantor, Ibu kebetulan kena semacam permintaan, boleh Bu bikin Black Forest? Oh iya boleh. Atau sekalian dengan tarcis, boleh Pak. Karena dia sudah buat, dia tongkok bau serat tidak transparan. Dia tidak lihat waktu tadi dia berbenah mau mengantar makanannya ke tempat di mana mau dihidangkan, cucunya atau anaknya nakarak BI. Nah kalau dipegang itu Black Forest pasti kelihatan bekas tangan. Tapi karena dia anggap aman, dia bawalah misalnya ke masjid atau di kantor. Begitu mau dihidangkan, jangan dulu kepada gubernur, jangan dulu kepada camat, kepada teman sejawat saja, dekan atau mungkin ya ketua prodi misalnya. Baru dibuka, astagfirullah, kenapa ada Black Forest, ada bekasnya, bekas tangan. Pertanyaan, disajikan tidak itu Ibu? Insya Allah tidak, dipindahkan. Black Forest saja yang cipek tidak mau diserahkan kepada sesama manusia, apalagi puasa yang cipek. Kegait oleh sepuasa cipek yang mana? 7 puasana jadi puasanya jadi pacalla-callana, jadi puasanya jadi manokoknya, jadi puasanya jadi bicaranya. Itu semua puasa yang cipek. Oleh karena itu ya Imam Al-Ghazali membagi 3 yang namanya puasa, yaitu puasa khusus, puasa awam, yaitu menahan lapar, dahaga dan tidak melakukan hubungan suami istri siang hari. Puasa khusus sudah mulai puasa selain menahan lapar dan dahaga juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan sebagainya. Dan puasa khusus semuanya, apa yang ada di kepalanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berpuasa. Nah, sekarang kita masuk yang mana tergantung dari kita insya Allah. Ibu dan Bapak sekalian, kalau begitu apa hikmahnya kita berzakat? 1, menghindari kesenjangan sosial antara al-aghina dengan ad-du'afa. Jadi orang yang berpunya dengan yang tiada itu kesenjangannya akan nyambung, tidak terjadi gap. Yang kedua, zakat merupakan pilar amal, merupakan satu tonggak beramal antara agania dengan du'afa, dengan para mujahid, dengan para dai, dengan para pejuang, dengan orang yang masuk Islam dalam bentuk diberikan itu masuk dalam pembagian At-Taubah 103. Kemudian membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Itu juga makna hikmah zakat. Yang keempat adalah zakat merupakan seperti ayat tadi pembersih, ya, yakni membersihkan harta dari penjagaan dari ketamaan daripada ketamakan orang-orang jahat. Jadi orang jahat bisa saja melakukan sesuatu, mereka itu ini karena dia lihat kita berlebih. Yang kelima, zakat itu merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi umat. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita mau kembangkan dari zakat juga, makanya Badan Amil Zakat baik provinsi maupun Kota Makassar itu biasanya diambil untuk pengembangan potensi umat. Dan yang ketujuh adalah dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, yang orang-orang mu'allaf itu, dukungan moral. Mereka merasakan, wah indahnya ini Islam karena ada yang disebut kita diberikan zakat. Nah, selain itu, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda. Secara transendental nilainya ada kepada Allah, dan secara horizontal nilainya terhadap sesama manusia dan sosial lainnya. Nah, kalau begitu apa arti dan makna zakat? Yaitu pertama, menolong, membantu, membina dan membangun kaum du'afa, yang mana mereka itu adalah kaum yang lemah, kaum yang papa, kaum yang miskin, dan memberikan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi siapa itu al-fuqara wal masakin? Apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau miskin ada pekerjaannya, tapi hasil pekerjaannya tidak cukup
untuk makanan 3 hari sehari semalam dirinya dan keluarganya. Itu miskin. Mungkin makan pagi tapi tidak makan siang, mungkin makan siang tidak makan malam. Tapi kalau fakir tidak menentu, kadang 1 hari tidak makan, boleh sampai 2 hari, kadang juga pagi makan, malam makan, boleh juga tidak. Itulah fakir. Nah, yang kedua, hikmah zakat adalah memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang melihat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, menghilangkan rasa benci bagi orang-orang yang duafa, rasa dengki dari diri orang-orang yang di sekitarnya yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. Kita di kompleks dosen ini tidaklah mewah, tapi mungkin lebih dari cukup. Maka mungkin di sekeliling kita ini ada orang yang membutuhkan, dan mereka bukan iri hati, bukan dengki, tetapi kita jaga perasaan mereka. Yang ketiga, zakat itu hikmahnya adalah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta. Jadi social distribution. Jadi ada yang diberi, ada yang menerima. Kemudian yang keempat, zakat dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip masalah ummatan wahidatan, umat yang satu, masuk di dalam musyawarah, ya, persamaan derajat dan kewajiban. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah dalam persaudaraan Islam. Yang keempat adalah takaful ijtima', yaitu tanggung jawab bersama antara yang memberi zakat dengan yang menerima. Makna yang kelima adalah dapat mensucikan diri pribadi dari kotoran dosa, yakni memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, menjadi orang yang murah hati, responsiveness atau peka terhadap rasa kemanusiaan, dan mengikis sifat bakhil atau kikir, serta sifat-sifat semuanya mau dalam bentuk serakah. Yang keenam adalah zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun antara duafa dengan agnia, terjadi kedamaian, sama-sama masuk di masjid, sama-sama memberi dan ada yang menerima. Ada rasa harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman, baik lahir maupun batin. Nah, itu adalah beberapa hikmah, syarat, dan bagaimana sebuah zakat. Nah, sekarang apa itu syarat daripada zakat? Orang yang berzakat harus memenuhi syarat pertama, muslim. Yang bukan muslim tidak diwajibkan. Yang kedua adalah akil. Mereka yang anak-anak tidak mengeluarkan zakat karena mungkin mereka belum punya. Tapi kalau zakat fitrah, anak yang baru lahir malam ini malam takbiran, besok sudah harus disakati. Ada yang mengatakan bukan hanya berakal saja tapi balik. Nah, sudah ada mimpi basah. Kemudian zakat itu dikeluarkan apabila sudah milik sempurna. Jadi kalau ada cicilan itu belum kita keluarkan zakatnya kalau belum sempurna milik kita. Ya, tapi kalau kita mau, kita hitung dulu semuanya, baru kita keluarkan, baru kita cicil. Setelah habis cicil kita keluarkan lagi, tidak apa. Itu jauh lebih baik daripada kita menunggu cicilan, belum habis cicilannya, karena tidak mampu ditarik. Nah, bagaimana zakatnya dan sebagainya. Jadi awali dengan mengeluarkan dan akhiri dengan mengeluarkan. Yang kelima, zakat tidak bisa dikeluarkan kalau belum cukup nisab. Ya, belum cukup bilangannya. Ya, misalnya harta, ada yang mengatakan 88,5 gram emas murni, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu zakat tijarah. Belum yang lain-lain itu mungkin kalau ada waktu saya akan berikan rinciannya, tapi tidak secara keseluruhan. Yang keenam, wajib atau syarat wajib zakat adalah cukup haul, cukup 1 tahun.
Ya, kalau harta kapan saja. Tapi kalau zakat fitrah sebelum khatib membacakan khutbahnya pada hari raya Idul Fitri, itu dikeluarkan zakat fitrah. Itu waktunya pada saat. Tapi karena badan amil ini membagikan, kadang diberikan waktu sampai malam yang ke-29. Kalau hari ke-29 sampai 30 mereka sudah distribusi zakat fitrah tersebut. Sedangkan kalau zakat harta kapan saja, di mana saja boleh, yang penting cukup nisab dan cukup haulnya. Nah, apa hukumnya zakat? Hukum zakat itu merupakan salah satu rukun Islam. Dari bunyal Islam ala hansun syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qiyamas shalah wa atuz zakat. Ya. Kemudian saum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi 5 rukun Islam, salah satu adalah zakat. Berarti merupakan rukun, menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib dan merupakan fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang 6 di atas tadi. Kemudian macam-macam zakat. Ada yang disebut zakat nafs, itu zakat jiwa. Disebut juga zakat fitrah. Ya. Ada yang disebut zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah, oleh riwayat Ibnu Umar berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan 1 sa' dari kurma dan 1 sa' dari syair. Sekarang orang sudah kurs bisa 4 liter beras yang kita makan atau sama dengan 3 kilogram. Jangan kita makan beras yang bagus, tapi zakat kita keluarkan beras yang bukan yang kita makan sehari-hari. Kalau boleh beras ang yang ada di dapur itu kita ambil, kalau cukup kita tambah yang sama, bahkan lebih, jauh lebih bagus, dan kita bawa untuk zakat fitrah. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum sholat, maka ia berarti zakatnya diterima. Dan barang siapa mengeluarkan sesudah sholat id, dia tetap diterima, tapi bukan zakat. Dia hanya sama dengan sedekah biasa. Kalau begitu berarti dia tidak berzakat fitrah. Hati-hati Ki di dalam masalah ini. Jangan sampai kita lupa. Sekarang masih ada waktu, hari ke-25 masih ada cukup waktu 4 atau 5 hari ke depan. Kita keluarkan memang tak kala ada waktu tak, daripada nanti kepepet Ki. Nah, kita lupa dan sebagainya. Ini dari hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Darul-Qutni. Zakat mal itu sebenarnya cukup banyak. Kami tidak akan rinci lagi, walaupun mungkin antara lain emas 8, yang pada mengatakan 91,6, ada juga mengatakan 88 atau 85 gram emas murni. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, dan sampai kepada kambing, ya, onta atau sapi dan seterusnya. Nah, bagaimana keutamaan sebagian terakhir? Keutamaan menunaikan zakat adalah menyempurnakan keislaman seorang hamba, menuntut atau menunjukkan kebenaran iman seseorang. Yang ketiga, keutamanya adalah membuat keimanan seseorang menjadi lebih sempurna. Dan yang utama, menyebabkan zakat menyebabkan seorang yang beriman masuk ke dalam surga. Yang kelima, zakat menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar dalam satu kesatuan. Yang keenam, zakat memadamkan kemarahan orang-orang miskin. Zakat menghalangi berbagai bentuk pencurian, pemaksaan dan perampasan jika memang tersalur dengan baik. Zakat menyelamatkan seorang dari panasnya hari kiamat. Zakat seseorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Zakat bukannya mengurangi tapi menambah harta. Zakat merupakan sebab turunnya banyak kebaikan kepada yang mengeluarkan zakat. Zakat akan meredam murka Allah. Zakat menyebabkan dosa-dosa terampuni. Dan sebagai pengetahuan, ada 8 golongan orang yang menerima zakat seperti yang dinukil dalam surat At-Taubah ayat 60. Innaman sadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin, dan seterusnya, terbagi atas 1,
Zakat itu diberikan kepada orang, zakat mal diberikan kepada orang miskin, orang fakir dulu baru orang miskin, kemudian badan amin pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, yang muallafah ya, dibujuk hatinya qulubuhum ya, kemudian wafir riqa, mereka yang budak yang dimerdekakan, wal garimin, orang-orang yang berhutang tidak mampu lagi membayar hutangnya. Jangan kita sampaikan bahwa saya banyak cicilanku, ada cicilan kulkasku, ada minta zakat untuk saya bayar. Bukan itu yang dimaksud. Mereka bekerja setengah mati tapi belum mampu membayar utang, mereka boleh kita berikan. Kemudian wa fi sabilillah, bagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah wa ibnus sabil, yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan atau mungkin kehabisan biaya, atau mungkin anak-anak kita dilarang pulang, dia tidak punya apa-apa, tinggal di pondokan, tidak bisa pulang karena ada larangan hari ini tanggal 6 mulai kemarin. Maka kalau dia tidak punya itu, kita berikan zakat kepada mereka ya, faridatan minallahi wallahu alimun hakim, sebagai suatu ketetapan yang dijadikan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saudaraku, demikianlah kuliah atau tausiah subuh kita pada hari yang ke-25 ini, zakat, infak dan sedekah sebagai sarana tazkiyah. Semoga dengan menyadari kewajiban zakat dan pahala infak sedekah, kita tingkatkan kualitas iman dan ibadah kita, khususnya akhir-akhir di bulan Ramadan, dan kita akan teruskan sesudah kita meninggalkan atau kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.